Halo movie lovers, selamat datang di channel Movie Crack. Ini merupakan penayangan perdana dari channel ini. Oh iya, kalian bisa panggil aku Min Crackers ya. Nah, jadi di channel ini, Min Crackers bakal review alur cerita film, fakta unik, dan berbagai informasi menarik seputar film yang cocok ditonton bersama keluarga di rumah. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan uploadan terbarunya. Terima kasih, and happy watching! Kali ini Min Crackers bakal review alur cerita film Doraemon Stand By Me 2. Film yang disutradarai oleh Ryuichi Yagi dan Takashi Yamazaki berhasil mengambil perhatian para pecinta film, khususnya para fans dua karakter andalan mereka, Nobita dan Shizuka. Bagaimana tidak, pasalnya film ini benar-benar membuat para penontonnya menjadi baper. Film ini juga berhasil mendapatkan rating 8,1 dari IMDb. Gimana, penasaran? Simak terus videonya ya. Karena di akhir video, Min Crackers bakal ngasih beberapa fun fact dari film ini. Scene dimulai ketika Nobita, Giant, Suneo, dan Dekisugi selesai berpesta bersama. Nampak Nobita yang akan pamit pulang karena besok adalah hari pernikahannya. Di lain sisi, terlihat Nobita kecil dan Doraemon mengamati mereka dari atas. Lalu, scene berpindah ke zaman Nobita kecil. Seperti biasa, Nobita kembali dimarahi ibu karena ketahuan menyembunyikan hasil ujian sekolahnya. Nobita sedih dan sangat kesal sampai-sampai ia menganggap bahwa dirinya adalah anak pungut. Namun, Doraemon tidak terlalu memperhatikan Nobita karena sibuk membereskan peralatannya di atap menggunakan cat gravitasi. Saat asyik mengobrol, tiba-tiba datang paket dari arah laci meja Nobita. Paket itu berasal dari departemen store masa depan, dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah tongkat penukar jiwa. Nobita dan Doraemon pun mencoba alat tersebut. Dan tiba-tiba datang arwah kecil dari meja Nobita yang masuk ke tubuh Nobita. Dan tiba-tiba Nobita langsung pergi begitu saja menggunakan mesin waktu. Namun tidak lama kemudian, ia kembali dengan keadaan bingung. Nobita teringat dengan nilai ujian jeleknya yang begitu banyak, dan ia meminta bantuan Doraemon untuk menyembunyikannya. Di waktu yang sama, ibu Nobita tiba-tiba datang menghampiri. Nobita dan Doraemon pun panik. Untungnya, Nobita berhasil bersembunyi dari pandangan ibu. Terlihat juga ada Doraemon lain yang sedang menggunakan penyamaran. Saat sedang menyembunyikan kertas ujian, tak sengaja Nobita menemukan boneka miliknya saat masih kecil. Boneka itu adalah boneka pemberian nenek yang sangat Nobita sayangi. Nobita pun teringat akan kenangan dengan neneknya. Dan Nobita jadi ingin bertemu kembali dengan neneknya. Nobita memutuskan untuk pergi ke zaman waktu ia masih TK. Setelah sampai, dengan santainya Nobita masuk ke rumah neneknya. Ia dan Doraemon mencoba mendobrak pintu kamar yang sulit dibuka. Ternyata di sana ada ibu Nobita yang sedang beres-beres rumah. Setelah beberapa detik, ibu Nobita baru sadar kalau Nobita adalah orang asing. Secara spontan, ibu Nobita memarahi Nobita dan Doraemon hingga keduanya keluar dari rumah. Di tengah jalan, Nobita bertemu dengan Nobita cilik berumur 3 tahun. Terlihat Nobita cilik nangis karena permennya diambil oleh Giant. Dan di situ datanglah Shizuka kecil dan imut yang mencoba untuk menenangkan Nobita cilik dengan mengajaknya bermain bersama. Di saat yang sama, tiba-tiba sang nenek datang. Sontak Nobita dan Doraemon pun terkejut. Nobita sangat terharu bisa bertemu dengan neneknya kembali. Ternyata sang nenek baru pulang dari toko kembang api. Sayangnya nenek tidak berhasil mendapatkan kembang apinya dan alhasil Nobita kembali menangis. Hal itu membuat Shizuka kecil merasa jengkel dengan kelakuan Nobita cilik. Nobita yang melihat kejadian tersebut marah dan nyolot ke Nobita cilik yang membuat Nobita cilik nangis hingga sang ibu datang. Nobita panik dan mencoba menjelaskan bahwa ia adalah Nobita yang datang dari masa depan. Tapi ibunya tak percaya dan menganggap Nobita adalah orang stres.
Seperti yang sudah dikatakan Doraemon, tidak mungkin Ibu Nobita percaya. Doraemon juga bilang sudah cukup lama berada di zaman itu dan mengajak Nobita untuk kembali ke masanya. Namun Nobita masih ingin bertemu dengan neneknya, dan ia memutuskan untuk tinggal sejenak agar bisa berbicara dengan neneknya. Tak disangka, ternyata sang nenek percaya dengan Nobita yang datang dari masa depan. Sang nenek berharap bisa melihat calon istri Nobita nanti. Di situ, Nobita berjanji akan membawa sang nenek pergi melihat ke acara pernikahan Nobita di masa depan. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Ya, hari pernikahan Nobita dan Shizuka. Namun anehnya, Nobita dewasa tak kunjung datang. Hal ini membuat yang lainnya khawatir. Dengan terpaksa, Nobita kecil menggantikan Nobita dewasa untuk menghadiri pesta pernikahannya. Di sini Shizuka benar-benar tampil sangat cantik mengenakan gaun pengantin. Terlihat semua orang kagum dengan kecantikan Shizuka, bahkan ibunya sendiri sampai terharu. Di satu sisi, Nobita kecil sangat gugup hingga dirinya nge-freeze di tempat. Lucunya lagi, saat waktunya mencium Shizuka, Nobita malah jatuh pingsan. Saat sudah sadar, tanpa rasa bersalah, Nobita malah asyik menyantap hidangan yang tersedia. Awalnya, semua tampak baik-baik saja, mulai dari memotong kue bersama, berfoto, hingga ucapan selamat yang diberikan Deki Sugi dan guru Nobita. Nobita kecil terlihat sangat nyaman dan bahagia, hingga tibalah saatnya Nobita untuk menyampaikan sambutannya. Nobita tidak mempersiapkan apapun sebelumnya, ia tak tahu harus menyampaikan apa, dan dengan spontan, Nobita malah bilang, yang membuat para tamu undangan terheran-heran. Bahkan Shizuka sampai mengingatkan Nobita apakah sudah mempersiapkan sambutan sebelumnya. Parahnya lagi, karena terlalu gugup, Nobita kecil malah kabur dari ruang pernikahan. Dengan sigap, Giant mengambil mic dan mencoba menghibur para tamu, walaupun tidak sebaik yang kalian pikirkan. Nobita pun memutuskan untuk mencari Nobita dewasa karena ia nggak bisa nyampein sambutan apapun. Dan saat sedang mencari Nobita dewasa, Doraemon lupa membawa peralatannya. Dengan terpaksa mereka harus kembali ke zaman Nobita kecil. Sialnya, mesin waktu yang mereka gunakan tidak ada di tempat. Dan dugaan Doraemon, mesin waktunya dibawa oleh Nobita dewasa. Itu artinya mereka tidak bisa kembali ke zaman Nobita kecil. Doraemon dan Nobita kecil hampir kehilangan harapan. Mereka memikirkan cara agar bisa kembali. Dan tak sengaja, Doraemon menjatuhkan senter pembesar dan melihat adanya mesin waktu jiwa. Doraemon memiliki ide untuk mengirim jiwa Nobita ke waktu di mana Nobita dan Doraemon sedang berada di kamar. Karena pada saat itu mereka belum pergi menggunakan mesin waktu. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan mesin waktu dan tongkat untuk mencari keberadaan Nobita dewasa. Tongkatnya menunjukkan bahwa Nobita dewasa berada di zaman itu. Akhirnya mereka berhasil bertemu dengan Nobita dewasa. Di sini, Nobita dewasa mengatakan bahwa ia takut di masa depan nanti ia tidak bisa membahagiakan Shizuka. Entah mengapa mental Nobita jadi down kayak gini. Nobita dewasa juga bilang bahwa alasan Shizuka menikahi Nobita karena takut kehilangan Nobita. Seperti yang kita ketahui bahwa sifat Nobita tidak pernah berubah. Doraemon pun memperlihatkan kemungkinan yang terjadi jika Nobita dewasa tidak kembali ke pesta pernikahan. Ya, itu sangatlah buruk. Nobita dewasa semakin panik. Ia berharap bisa kembali menjadi Nobita yang dulu dan memperbaiki masa lalunya. Doraemon mempunyai ide, dengan menggunakan tali penukar jiwa, Nobita kecil dan Nobita dewasa bisa bertukar jiwa. Mereka mencoba memperbaiki masa kecil Nobita. Tak disangka, alat penukar jiwa yang dipakai ternyata masih versi beta dan belum full version. Dan si kurir mengatakan kalau jiwa mereka tidak kembali seperti semula dalam 1 jam, Nobita akan kehilangan ingatan untuk selamanya. Nobita dan Doraemon panik bukan main. Mereka segera mencari di mana letak Nobita dewasa berada. Di lain sisi, ternyata Nobita dewasa sedang mendapatkan masalah dengan 3 jagoan kesiangan.
ia dikejar sampai ke pinggiran sungai. Untungnya Shizuka, Giant, dan Sunio datang untuk membantu. Tapi tetap saja Nobita dewasa jatuh pingsan. Dan di sini keduanya mulai kehilangan ingatan. Namun Nobita kecil berkata ia akan mengembalikan masa depannya dengan Shizuka. Sebenarnya waktu sudah 1 jam berlalu dan kemungkinan untuk mengembalikan Nobita seperti semula itu sangatlah kecil. Ditambah Nobita kecil dan dewasa sudah terlanjur pingsan. Tapi Doraemon tidak putus asa. Doraemon berusaha untuk menemukan Nobita dewasa dengan pintu kemana saja. Doraemon juga berusaha keras untuk mengembalikan kedua Nobita seperti semula. Saat semuanya hampir putus asa, keajaiban pun terjadi. Tanpa disangka, Nobita kembali seperti semula. Semuanya terkejut. Shizuka benar-benar khawatir dengan keadaan Nobita. Secara spontan, Shizuka menangis sambil memeluk Nobita. Singkat cerita, Nobita kecil, Nobita dewasa, dan Doraemon sudah sadar. Mereka akan pergi ke zaman di mana Nobita dilahirkan. Nobita dewasa bilang bahwa ia ingin tahu beberapa hal sebelum kembali ke masa depan. Setelah sampai, Nobita melihat percakapan kedua orang tuanya. Di sini, ayah Nobita menjelaskan tujuan menamai anaknya Nobita adalah agar anak itu tumbuh dengan sehat dan kuat. Ia juga berharap Nobita bisa menjadi orang yang hebat. Tapi kenyataannya, sifat jelek orang tuanya lah yang diwarisi ke Nobita. Nah, setelah cukup melihat kelahiran Nobita, mereka kembali ke masa depan. Disinilah Nobita kecil dan Nobita dewasa berpisah, karena Nobita kecil memiliki janji untuk membawa sang nenek ke acara pernikahan. Nobita dewasa pun bergegas ke ruang pesta. Setelah sampai di ruang pesta, terlihat para tamu undangan yang mabok sama suara nyanyian Giant. Tapi berkat Giant, Nobita berhasil mengulur waktu. Lalu Nobita memberikan sambutannya dengan sangat epik dan mengharukan. Semua tamu undangan yang hadir terharu dengan kata-kata yang diucapkan Nobita. Nobita juga berjanji akan membuat keluarga yang hangat dengan Shizuka. Setelah selesai memberikan pidatonya, Nobita melihat neneknya yang hadir di pernikahannya. Namun, agar tidak membuat yang lainnya curiga, Nobita tetap tenang dan tersenyum. Ternyata, setelah apa yang sudah terjadi sebelumnya, Shizuka sudah mengetahui bahwa Nobita yang sebelumnya adalah palsu. Ya, kalau dilihat dari tingkah laku Nobita kecil, udah ketahuan. Di situ, Shizuka bilang lebih baik kamu menjadi diri sendiri dan percaya dengan apa yang kamu lakukan. Nobita meminta maaf dan ia berkata bahwa Nobita ingin menjemput kebahagiaannya dengan Shizuka. Terlihat Nobita dan Shizuka benar-benar bahagia. Mereka berdua saling memasangkan cincin dan menunjukkan ke arah tamu undangan. Lalu scene berpindah ke zaman nenek Nobita. Sang nenek berterima kasih telah dibawa melihat pernikahan Nobita. Sang nenek juga merasa bahagia karena Nobita yang cengeng bisa menjadi laki-laki yang baik dan menikahi Shizuka. Ini merupakan scene yang paling menyentuh hati menurut Mincrackers, sekaligus menjadi penutup cerita dari film Stand By Me 2. Gimana menurut kalian? Happy ending bukan? Nah, sekarang kita masuk ke fun fact dari film ini. Di awal film, Mincrackers sudah dikejutkan dengan kemunculan Nobita dewasa yang terlihat sempoyongan. Berikut cuplikannya. Menurut Mincrackers, pada saat ini Nobita dewasa sudah kabur dari masa depan dan mungkin lagi menuju lapangan tempat biasa Nobita dan kawan-kawan bermain untuk menenangkan pikiran. Yang kedua, film Stand By Me 2 mengangkat 2 big scene dari film pendek sebelumnya, yaitu Doraemon A Grandmother's Recollection dan Doraemon The Day When I Was Born, di mana kedua sutradara Stand By Me 2 benar-benar menyusun scene dengan sangat apik.
ketiga, hampir semua keluarga dan teman dekat dari Nobita dan Shizuka ditampilkan. Ya, apalagi ibunya Shizuka yang terlihat sangat cantik. Di sana juga ada guru Nobita dan beberapa tamu undangan yang terlihat seumuran dengan Nobita. Mungkin teman SD-nya kali ya. Bahkan adiknya Jain juga terlihat bahagia. Dan di sini Min Crackers juga ngelihat orang yang wajahnya mirip dengan ibunya Shizuka. Perhatikan baik-baik, kira-kira siapa ya? Apakah saudaranya Shizuka? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Keempat, Stand By Me itu menggunakan alur cerita temporal paradox. Kalau nggak salah itulah namanya. Jadi intinya temporal paradox adalah perjalanan waktu yang tidak ada akhirnya. Kalau misalkan salah bisa kalian koreksi di kolom komentar. Kelima, sadar atau tidak pada film Stand By Me itu tidak ada scene ciuman sama sekali. Ya karena si Nobita malah pingsan saat disuruh untuk mencium pengantinnya. Jadi kalian gak perlu panik buat skip adegan yang berbahaya jika ditonton bersama keluarga. Keenam, ada beberapa nama perusahaan besar yang ditampilkan secara visual, seperti Uniqlo, Bandai, Lion Japan, Universal Studio Japan, dan lain-lain. Ketujuh, masih ingat dengan scene di mana Nobita kecil dan Nobita dewasa hilang ingatan? Ya, pada scene itu, Shizuka, Jain, dan Sunio kecil melihat wujud dari Nobita dewasa. Dan setelah kedua Nobita sadar, mereka langsung pergi menggunakan mesin waktu dengan meninggalkan Shizuka, Jain, dan Sunio kecil begitu saja. Lalu, apakah teman-teman Nobita ini akan ingat dengan kejadian itu? Kedelapan, Stand By Me 2 ini mengangkat isu kesehatan mental. Isu kesehatan mental ini tergambar pada diri Nobita yang mengalami gangguan mental seperti anxiety dan serangan panik ketika dia berusaha untuk kabur dari pernikahannya. Gak tahu kenapa Nobita gak bersyukur banget ya padahal udah dapat istri modelan Shizuka. 9. Kepedulian Shizuka yang membuatnya semakin dekat dengan Nobita. Ya, kita tahu bahwa Shizuka sering marah dan khawatir jika Nobita melakukan hal-hal bodoh. Ini membuat Shizuka semakin menyukai Nobita. Ditambah, Nobita adalah orang yang bisa memahami penderitaan orang lain. 10. Saat scene di mana Nobita dan Doraemon ingin melihat kelahiran Nobita kecil, tepatnya di rumah sakit, terlihat ada ibunya Shizuka. Kira-kira lagi ngapain ya? 11. Film Stand By Me 2 melibatkan 3 perusahaan visual, di antaranya Hirogumi Inc., Robot Communication, dan Shin-Ei Animation. Ya, kira-kira itulah beberapa fun fact dari film Stand By Me 2. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Di sepanjang film, terlihat jelas bahwa sifat Nobita tidak banyak berubah. Bahkan saat sudah dibantu Doraemon, masih cengeng, bodoh, dan ceroboh. Namun, Nobita memiliki keistimewaan di mana ia selalu menepati janjinya dan pantang menyerah dalam meraih keinginannya. Nobita juga dapat memahami penderitaan yang orang lain rasakan. Hal inilah yang membuat Shizuka jatuh cinta kepada Nobita. Shizuka benar-benar tulus mencintai Nobita apa adanya. Dari yang awalnya cuma main mama papa, akhirnya jadi mama papa beneran. Dari yang awalnya cuma bisa mengagumi, akhirnya bisa memiliki. Dari yang awalnya cuma harapan, akhirnya menjadi kenyataan. Masa depan Nobita benar-benar berubah total. Yang tadinya dapat panci restoran, sekarang dapat berlian berkilauan. Nobita mendapatkan kebahagiaannya dengan penuh perjuangan walau harus dibantu Doraemon. Tapi itu semua tidak akan terjadi jika Nobita tidak mau merubah masa depannya sendiri. Sama halnya seperti kamu, mungkin masa lalumu jelek, kamu bodoh, cengeng, bahkan tak berguna alias beban keluarga. Dan kamu akan tetap gitu-gitu aja kalau kamu gak mau merubah masa depanmu sendiri. So, mulailah perbaiki masa depanmu dari sekarang. Itulah beberapa kesimpulan yang dapat Min Crackers sampaikan. 50 tahun Doraemon menemani, ini merupakan salah satu film yang paling menyentuh hati. Tapi Min Crackers berharap masih ada lagi lanjutan dari Stand By Me 2, karena Min Crackers pengen lihat anak cucunya Nobita nanti. Nah, nggak terasa udah cukup panjang durasi videonya. Kalau dilanjutin, takutnya kuota kalian menjerit. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, semoga kalian terhibur. Min Crackers pamit undur diri dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Crackers!